Kita mah enggak. Kangen juga lah. Kemarin juga ada yang nanyain Po Alpa kemana sih? Di lab nggak ada mulu. Iya pada nanyain toh Iya. Po. Ya yang namanya ngurusin bayi ya kan. bener-bener. Anak gue lagi sakit kemarin. Jangan dong udah. Udah cukup. Kirain gue lu kemarin ikutan ke Bali ke Luna Maya Maxim. Enggak, pada ngarep banget. Gue mau telepon salah satu saksi nikahnya ini. Siapa? Ya sahabat kita Kan lah. ada 2. Iya, yang belum datang lagi. Oh iya bener. Tapi Coba nggak diangkat-angkat, tumben Raffi nggak diangkat. Oh, jangan-jangan Gue dari tadi nelpon. telepon dari tadi belum diangkat lah iya. Kemana dia? Gak tahu lah emang gue. Jangan-jangan jadi saksi lagi lah. Tiap hari jadi saksi. Nah tapi ini kita lihat aja bagaimana suasana ijab kabul Luna Maya dan Maxim. Wow. Lancar banget ya. Iya. Dari kesempatan saat itu Raffi tuh sampai nangis, Iya, Luna bener. juga nangis karena mereka kan sudah bersahabat sejak Lama banget. Dan juga Iya. ngeliat posting-postingan AA tuh foto-foto lama pun juga diposting sama itu AA dia. ya. Kita lihat kehilangan. postingan Raffi ya, yang posting sama almarhum Olga juga. Iya. Mana sih Mana Raffi sih, paling bawah banyak deh. banget ini kok posting tuh sering banget. Nih. Nah. Tuh. Nih. Ada juga kok. Nah, ini dia nih. Hari ini sahabatku Luna Maya akhirnya mengakhiri perjalanan panjangnya berlabuh di pelabuhan paling indah. Aku tahu betapa banyak doa, air mata dan harapan yang menyertai langkahmu sampai ke titik ini. Selamat menempuh hidup baru, semoga cinta yang kamu perjuangkan selalu menjadi berkah yang abadi. Bahagiamu adalah doa yang paling tulus dari hati kami. Hati kami. Hati kami. Karena di situ ada Olga juga, ada Raffi juga, dan katanya beneran nggak sih mereka tuh katanya yang menjodohkan tuh Gigi juga. Masa sih? Iya. Wow. Jadi beneran Raffi dan Gigi tuh punya kontribusi banget di pernikahan ini. Benar. Seru ya, pokoknya kita doakan mudah-mudahan Luna Maya dan Maxim mendapatkan kebahagiaan selamanya. Amin. Dan juga yang heboh dua-duanya tuh kan blasteran istilahnya ya. Iya benar. Indo lah gitu. Tapi mereka mengangkat budaya bangsa karena emang ada darah Jawanya juga. Betul, itu cakep banget ya. Ih, gue suka banget itunya tuh. Itunya backgroundnya. Background. Apa namanya? Background. Iya, itunya. Itu dari janur semuanya ya. Itunya dibikin kayak tiker-tiker. Iya, Ih, seneng banget dah. Lihat tuh. Nih. Jadi beberapa bulan yang lalu pas masuk ke area ini katanya pas lagi liburan, sini jadi buat nikah, oke ya, gitu kata Luna. Gitu kata Terucap akhirnya gitu ternyata tersampaikan. beneran. Nah pas lagi suasana siraman ini pun ibunda dari Luna Maya tak henti mengeluarkan air mata. Ini bahagia, terharu tuh. Ini budaya Sunda beneran. Sundanya ini ada banget ya. Sunda lagi Jawa maaf. Jawa, Ini diangkat banget dan cantik banget ya. Cantik banget. Terus pakai kain warna pink pas siramannya. Tuh. Pakai paes. Emang dia pengen seperti itu. Keren. Keren ya. Satu Indonesia merasa bahagia. Iya. Dan terhipnotis sama mereka berdua. Deh. Ganteng sama cantik. Okay. Tuh. Yang aku suka tuh itu dia. Latarnya itu ya. Bener. Iya, backgroundnya itu ya. Itu berapa bulan bikin tiker begitu ya? Jangan nanya ke gua lah. Karena cakep banget. Ya ampun, tapi yang bikin gua ngiri banget, souvenirnya. Lu emang pemburu souvenir kalau lu kan. Iya, gua bakal datang kondangan di mana-mana. Iya. Souvenirnya keren banget, udah gitu, mahal-mahal. Tahu dari mana sih lu? Gua ngeliat ini si reviewnya si Hedrik. Hedrik sama siapa? Udah Hedrik aja. Melanir Oh, kan Melanir. juga. Gua sama Hedrik. Yuk kita lihat. Oh. Oke, gua mah kalau gua datang gua mau minta 2 souvenirnya. Memang keterlaluan. Karena gua ngincar minyak wanginya mahal. LM itu kan logam mulia, ini Luna Maya dan juga Luna Maxim. Maxim, bener. Tadi mas kawinnya tuh 7,2 gram dan juga 2025, tanggal 7 bulan 5 2025. Berapa tuh totalnya tuh? Gua nggak tahu tuh. Udah nanya gue mulu lu. Soalnya US kan kagak tahu nilainya berapa. Gitu Tapi loh. ngomong kan ini suaminya tuh lebih muda, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang ini juga ada pasangan calon suaminya juga lebih muda. Siapa? Ini mau juga. Mau kawin juga ini? Insya Allah. Insya Allah. Yo ini dia Dara The Virgin dan Jamie Alvaro. Aduh, aura-auranya. Kompak bener warnanya ini. Iya. Pinky. Sini. Tepuk tangan. Silakan. Ih, pagi-pagi udah romantis warna pinky loh. Aduh, seger.
Oke, kita lihat video terlebih dahulu ya. Boleh. Sorry ya, yuk ini dia. Itu tuh yang posting siapa? Yang posting aku. Ipe. Itu Edit juga aku. gitu. Lu emang suka edit gitu ya? Emang gabut aja anaknya. Gabut aja anaknya. Emang maaf beda berapa tahun sih? 9. 9. Siapa yang lebih muda? Kamu? Oh, Iya. kelihatannya lebih muda siapa? Cie ini itu seneng banget tidak kan? Tapi ini beneran kayak seumuran loh. Kayak seumuran. Tapi aku yang kelihatan lebih tua ya? Enggak. Kamu beruntung mendapatkan calon istri yang awet muda gitu. Amin. Emang kamu cari yang lebih muda tuh gimana sih? Enggak, kan aku bilang kan selalu tanya kalau tipe orang itu kayak gimana. Aku bilang aku mau yang kayak gimana aja, penting klik gitu. Kebetulan dapetnya yang brondes gitu. Oh, Brondes. Brondes. Ceritanya gimana awalnya tuh ketemunya terus tiba-tiba ngerasa kliknya? Pertamanya mah aku gara-gara DM TikTok awalnya. Karena kan dia ngepost story TikTok terus habis itu aku reply, ini tuh di sini ya karena mirip banget sama tempat kerjaku dulu. Nggak taunya bukan. Gitu. Udah Kayak cuma itu berawal gitu. modus atau beneran nanya? Emang beneran nanya. Karena mirip banget sama tempat kerjaku tadinya. Terus aku bilang, oh ini di sini bukan, gue bilang. Ya, terus kata Ndara, apa itu? Dia bilang kan. Manggilnya apa? Dara. Manggilnya mah sayang. Ini. Enggak, awalnya kakak. Awalnya kakak. Terus aku- Ini di sini ya kak, dia bilang gitu. Dia bilang, apa itu? Dia nanya itu, oh itu tempat kerjaku dulu, dia bilang gitu. Emang dulu kerja di bidang apa dulu yang pas di video itu? Pas di video itu aku DJ. Oh DJ. Terus tapi bukan gitu. Bukan, terus pas aku kan ulang tahun tuh. Terus dia ngucapin ulang tahun, terus dia sering live, aku nonton, aku live dia nonton. Enggak, tadi dari DM emang lu selalu balas DM orang atau kebetulan Nah aja? itu, aku tuh nggak pernah ngecek, apalagi TikTok ya. Iya. Aku nggak pernah sama sekali buka DM TikTok tuh nggak pernah. Iya kan? Iya makanya. Sama sekali, terus tiba-tiba buka, terus penasaran aja apa itu. Gitu. Pengen balas aja gitu. Pengen balas aja. Makanya Oh gitu. Iya, iya Datuk. Perhatian banget loh, perhatian banget. gitu. Gitu. Terus habis itu ya udah aku balas, sering nonton live, akhirnya follow back aja deh, aku bilang gitu Anehnya. kan. Padahal aku nggak pernah buka DM TikTok sama sekali, nggak pernah. Tiba-tiba pengen buka, tiba-tiba pengen balas. Iya. Gak kenal sama sekali kan? Nggak kenal. Padahal pas aku follow back itu dia kan ternyata satu lingkungan ternyata. Iya. Pas kita, lah ini mah aku bilang ini, bilang akhirnya aku follow back, tapi nggak pernah ketemu. Kalau misalkan ada event juga nggak pernah ketemu. Gitu. Iya. Makanya aku aneh kok bisa ngebales. Aku bilang kenapa ya tiba-tiba aku bisa ngebales DM dia gitu. Nah akhirnya chat terus. Akhirnya pindah ke IG. Pindah ke DM IG. Masih chat terus. Masih. Tapi belum ketemu. Belum. Ketemunya bulan apa Belum sih? bulan itu juga. Bulan itu ya? Oh enggak. Tapi perlu beberapa waktu minggu. untuk dari kenal sampai ketemu. Yang ngajak ketemuan pertama siapa? Aku. Karena kenapa? Tau gak, sampai si Mita aja bingung gini. Neng tumben cina aku. Mana ya? Abis syuting kan, waktu itu abis syuting konten gitu, syuting konten. Kemana ya, nongkrong yuk, aku bilang gitu kan. Enggak deng, lagi libur. Abis itu aku bilang, ngopi yuk. Ayo ngopi akhirnya. Waktu itu ketemu di Sensi. Deg-degan nggak ketemu pertama? Deg-degan kaget kan. Karena nggak expect bakal dia ngajak ketemu duluan. Iya, kan jarang langka. Iya, darah loh. Virgin loh. Gitu dah kan. Iya. Aku nggak pernah ngajak ketemu, diajak ketemu aja kadang males kan. Ini lu yang ngajak ketemuan. Kan aneh. Aneh banget lu. Lu aneh banget di luar. Sumpah di luar kebiasaan dia banget. Iya kan? Iya. Ini udah berapa lama jadiannya kau kata zaman anak 8 dulu? bulan. 8 bulan. Coba Udah kita mau lihat setahun artikelnya. ya. Lihat artikelnya. Dara The Virgin dan Jamie Alvaro akhirnya go publik usai hampir setahun pacaran. Akui ada rencana menikah? Ada rencana menikah? Ada dong. Lu umur berapa sih? 25 tahun ini. 25? 25. Oh udah dewasa lah. Iya. Udah ngerti. Iya. Ngerti apa? Ngerti kalau mau menjalin hubungan yang lebih Serius ya? serius. Iya. Maksudnya. Gitu sih. Ini kan udah hampir setahun. Kenapa akhirnya sekarang memutuskan untuk publish? Awalnya nggak sengaja ya. Awalnya kita bikin konten dulu sih, barengan gitu. Terus habis itu kemarin lebaran bareng. Oh pas lebaran itu kali ya. Hanya orang pada nanya-nanya. Ya udahlah sekalian gitu. Iya, ya udah. Kenapa ditutup-tutupi ya? Awalnya juga kita gapap gak ya gitu. Akhirnya ya udah terlanjur kan jadi ya udah weh gitu. Serius ini kalian teh? Insya Allah doain. Insya Allah serius. Gemes ya. Doain ya. Iya. Lu kenapa suka sama Dara? Karena anaknya lucu sih. Apa adanya dia. Terus baik juga, humble. Terus minta contekan dong aku nggak.
Ayo Ya, mana? apa? Ya baik sih, mostly baik. Kalau Dara, kenapa lu tiba-tiba hati ya, bingung nggak Susah bisa? kan? Iya iya bener-bener. Makanya selalu bilang tipe kayak gimana, aku nggak punya tipe sama sekali harus yang tua atau muda atau ganteng, nggak punya. Cuman pas ngobrol, kok ini anak tuh enak diajak ngobrol, terus kemana aja masuk gitu kan obrolannya teh. Pas ketemu, awalnya gini, emang kamu umur berapa manggil kakak? Dua opat. Hah? Dua opat ya? Ya lo ke sekolah tuh orangnya. Lebuk. Terus? Ayo pas ketemunya. Kita ngelitik kenehnya gitu, tapi pas ngobrol teh ternyata dia dewasa, maksudnya dewasa, wise banget lah gitu. Iya. Ya itu kalau memutuskan tuh nyari yang klik itu ya, Susah. prosesnya pasti lama, tapi ketika klik udah langsung, Iya langsung. nyangkut ya. Nyangkut. Ini aja, kita lihat ya, apakah benar-benar yakin Boleh. menjadikan Jamie sebagai calon suami idaman? Ayo sini. Ya. Ikut sini. Apa nih? Seberapa pantas Jamie sebagai calon suami idaman? Ini 5 skor paling tinggi ya, Dara yang ngisi ini. 1 terendah, 5 tertinggi. Ya. Untuk kemapanan, 1, 2, 3, 4, 5. Menurut Yang Dara. paling tingginya yang 5. 5. Menurut Dara Kalau gimana? buat mapan, diklik dulu itunya, bawahnya dia cabut. Oke. Ih lucu deh. Boleh diambil. Menurut 1, 2, aku ya, menurutku ya. Iya. Di kehidupan aku. Iya. Mapan Aku berapa? half sih. Half. Ya udah berarti 3. Oke. Mapan. Tanggung jawab. Di sini bisa nggak? Bisa. Wow. Ya. Wow, tanggung jawabnya 5 Iya. loh. Taat beragama. Nah ini Coba juga. kamu sini sayang blockingannya nih. Ini juga. Boleh di sana. Oke. Ini kalau ada 100 sih. Kayak taat beragama kurang sih sebenarnya. Tapi dia bagus sih. Beneran? Sholatnya rajin ah. Wow, Masya Allah. Sholatnya Setia. rajin sih. Kamu setia nggak? Nah, itu Setia dong. Itu waktu yang menjawab Iya. sebetulnya ya. Sejauh ini ya. Ya sejauh ini. Sejauh ini ya. 5. Setia. Yakin 5 banget tuh. Insya Allah. Yakin. Oh bilang gini, kalau mau bandel jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan lihat aja, bener nggak? Benar. Pembalasan lebih. Pembalasan. Oh. Jangan macem-macem dah. Dewasa. Dewasa. Contoh dewasa gimana sih? Jadi kadang gini, aku tuh kan apalagi kemarin yang masalahnya waktu kesini. Heeh. Kan soalnya udah sama dia kan. Oh yang itu, Nah, yang itu. kan. Terus dia tuh kayak bener-bener kayak ngedukung aku banget. Maksudnya banyak masukan yang dari lain-lain tuh kayak Mita apa lagi. Tapi dia tuh kayak yang dewasa itu yang sebenarnya aku bisa apa ya? Yang nggak bisa aku pikirin tuh dia tuh kayak ngasih tahu gitu. Kamu tuh harus gini kayak ngarahin lah gitu. Terus kadang juga aku sama dia tuh lebih anak-anakan aku, Hah? Lebih kolokan kamu? Iya katanya kamu tuh kenapa bayi bersangkut di tubuh dewasa? Tubuh dewasa. Gitu. Jadi ya udah. Oke. Tapi Jam, lu sebelumnya maaf ya, pernah dekat dan pacaran, maaf ya. Ya. Lebih tua dari kamu atau ini pengalaman Enggak, pertama? Oh, jadi cinta pertama nih? Kamu kenapa bikin gitu? Yang lebih tua, yang Oh, lebih tua. Aku juga orangnya random aja. Maksudnya yang dekat ada ya, cuman yang pacaran baru Dara. Serius gitu ya. Yang serius. Ngerasa klik juga? Iya ngerasa klik. Oke. Setia emang sudah teruji? Sejauh mata memandang ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi aku selalu bilang gini, kalau misalkan emang kamu masih mau main-main di usia kamu yang 25 tahun, aku bilang jangan sama aku deh. Karena maksudnya aku juga maksud pengen yang serius. Ini aku cowok ke kamu yang bener-bener yang aku seriusin ya gitu. Jadi mudah-mudahan kamu baik, aku bilang. Tapi kalau misalnya mau main-main jangan sama aku bilang. Dan tapi ternyata balasan dia ke aku tuh di luar Nurul ya. Nurul. Dia tuh kayak bilang, ya aku juga udah gak mau main-main katanya. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau emang tujuan kita sama, mudah-mudahan dilancarkan. Iya, kalau mau main-main sama saya aja. Sama anak TK. Iya. Nih, lu berat gak? Dara ini pasukannya banyak loh. Dibilang berat, Pasukannya dibilang berat mah luar berat biasa. pasti. Cuman ya hadapin aja. Iya. Pro kontra nggak? Iya. Pro kontra pasti. Iya. Malahan awal-awal mah ya kayak kita gopap tuh kayak ada yang gak suka, mungkin ada referensinya dia atau dari aku kayak gitu. Terus gue bilang gini lah, dia udah hail balik, udah di atas 17 tahun ya kan, udah iya kan? Begini ya, gini ya, makanya begini kebalik. Maksudnya udah 25 tahun, toh juga ntar kalau misalkan 10 tahun ke depan, aku 40 tahun, dia udah 30 tahun kan udah sama-sama dewasa. Iya kan dewasa tuh nggak dilihat dari usia juga. Betul. Ada yang udah tua tetap kekanak-kanakan, begitu pun sebaliknya. Oke. Taat beragama. Lu DJ. Tapi kan itu tuh identiknya orang-orang mandangnya. Iya. Kayak gimana gitu? Kalau aku mah nggak peduli sih. Lebih ke
ya yang tahu gue kerja ya gue gitu. Iya benar-benar. Gue kerja, selesai kerja gue pulang. Iya. Tapi saya ceritain dong kamu lagi nge-DJ. Gimana kamu manggung, aku ngapain? Dia ngeliatin. Ya di stage ya. Lagi ngasih gini. Lu gitu. Aku gitu deh, Pak. Belakang. Aku liatin. Fokus. Lu nggak lepas tuh. Enggak lah, mesti ngeliatin. Gue awasin lo. Iyalah. Padahal aku juga kalau nge-DJ cuma begini doang, nggak ada yang lihat depan. Gak ada. Tapi kan banyak cewek-cewek yang goda. Iya. Bener, tapi aku orangnya emang dasarnya tuh pemalu. Emang pemalu, jadi kalau misalnya nyanyi pun ngeliatnya nggak ke depan, pasti ke belakang, entah ngeliat lampu, entah. Kalau nyanyi lihat ke lampu, kon DJ tunggu gitu. Kalau DJ begini aja. Ini Sunda juga bukan sih? Enggak. Kamu apa sih? Jawa. Jakarta. Oh Jakarta. Soalnya jadi jika Sunda. Iya. Iya. Bisa dikit jadi kayak orang Sunda. Kan? Iya. Kebiasaan. Bener kayak ngobrolnya cara itu, makanya aku pikir Sunda juga, bukan. Enggak kebiasaan. Nah kalau nikah pakai adat apa? Kalau Luna kan tadi adat Jawa tuh. Jawa. Pengennya sih Sunda ya. Iya Sunda. Aku nggak tahu karena kan pengen juga Kasih ada dari. gelis mana darah. Amin. Amin, Doain ya. amin. Udah ada pembicaraan sama orang tua belum? Udah ngobrol. Aduh, tahun ini romannya nih. Tahun ini ya? Doain aja ya. Doain aja ya. Tapi Dara ini ada yang ngejagain juga. Siapa? Ya Udah ada yang jagain. sahabat itu biasa menjadi garda terdepan. Iya benar. Lu harus berhadapan dengan Mita. Ini dia Mita the Virgin. Ini ya. Ya. Lu dari mana Mita? Dari sini ya. Dari mana lu tiba-tiba dari taman? Oh gitu. Udah lo sehat. Oke. Ya, Mita ngontrol ngap kamu ini. Gimana? Ngontrol gak? Ngontrol itu bahasa Indonesia. Ngontrol tuh kayak ngontrol aku juga nggak tahu. Ngontrol tuh apa Tapi sih? Sebelumnya aku emang mau ketemu sama Ime tuh ya atas persetujuan Mita sama Ices dulu. Ini gimana? Beneran? Betul. Kita ulik sesaat lagi tetap di sini di FPP. Biar pagi. Cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta. Nostalgia dulu yuk. Makasih. Lu dateng ya udah orang. Gue udah keringetin ini nih. Udah sirpan akhir iPhone, ban gue bocor, ganti ban. Gue di tengah jalan itu. Beneran. Jadi Tuh, ketek gue basah. Gue pengen keringetan, udah ditelepon-telepon. Aduh, gue ganti mobil. tadi gue tuh video call lu gitu. Gak Tuh ketek gue diangkat-angkat. basah tuh. Keringetan gue. Di jalan, basah badan gue basah tuh. Iya. Basah. Gue tuh Tuh, takut udah terjadi gua dipikir. apa-apa sama Raffi Ahmad karena nggak pernah Nggak biasanya. sekalipun Raffi itu tidak membalas atau mengangkat telepon. Bukan, karena kan lagi itu sama si gue berdua. Oh gitu. Tadi ban gue. Tapi Dara mau nikah. Iya. Kamu menikah, saya doain seperti Luna Maya dan Maxim. Saya saksi nikahnya. Sebelum ngobrol-ngobrol Ya. dengan calon pengantin, kemarin pas tuh jadi saksinya Luna Maya dan Maxim, sampai nangis gitu, Pi. Ya, gue tuh udah tahu feeling gue nih, kayaknya gue akan nangis deh. Nah, ngomong gitu sama Gigi. Ada feelingnya. Ada feeling, maksudnya nangisnya bukan itu. Terus tiba-tiba pas lagi saksi kan Ya. dipanggil. Terus pas ngeliat Luna, gue masih biasa kan. Gue videoin kan, wah. Set, udah Luna biasa. Pas lagi mau ijab kabul itu loh, pas ayat-ayat suci Al-Quran itu, tiba-tiba gue ngeliat Luna, pertama dia senyum ke gue bilang gini, makasih ya. Ngomong gitu, karena dia tahu gue datang itu, abis itu gue langsung pulang Ya, lagi, untuk karena gue itu aja kan. ngejar meeting lagi jam 9 malam. Jadi gue cuma bela-bela untuk itu, makasih ya. Gue gitu kan, terus dia, gak lama pas gitu dia tes, air mata dia turun. Gue juga ikutan nangis gitu, jadi gue flashback aja gitu. Maksudnya sama Dia dia, sahabat udah berapa tahun? sama Luna, sama Olga kan banyak kenangannya banget. Iya. Apalagi waktu itu gue pernah susah, dia pernah susah, gue pernah punya cobaan, dia juga pernah kena cobaan. Kita tuh selalu ada. Jadi saat gue flashback tuh, saat dia susah gue tuh waktu itu ada. Garda terdepan. Saat gue susah juga dia tuh Garda terdepan ada juga gitu. Jadi wah gila. Terus ya akhirnya gue nge-posting satu postingan yang waktu itu gue sama almarhum Olga sama Tadi kita udah liatin sama juga, Luna, iya. itu bener-bener itu dari hati gue. Bener-bener gue tuh ngetik itu di pesawat. Sebelum naik pesawat pagi-pagi gue ketik.
Iya. Lu berapa tahun sahabatan sama Luna? Jadi mungkin Luna di dunia entertain udah duluan. Dia duluan setahun lah. Dia lebih duluan setahun 2 tahun lah. Iya. Terus dia main film dulu, terus kita ketemu sebelumnya udah pernah ketemu di beberapa acara. 20 tahun ada ya? Oh iya lebih. Ada. Karena dari 2000 awal kan. Iya, ada 20 tahun hampir. Iya. Sudah menuju 20 tahun gua sama dia tuh. Wow. Jadi flashbacknya banyak aja gitu. Itu kan. Dan yang akhirnya gue bikin ini tuh maksudnya ya alhamdulillah dia bisa menemukan orang yang bisa menerima dia mencintai dengan tulus. Karena kan ya gue senang gitu karena Luna itu gue tahu meskipun suka nanya orang Luna kapan nikah meskipun dia ketawa-ketawa tapi gue tahu lah gimana hatinya dia gitu kan. Siapa sih nggak pengen perempuan yang mendapatkan jodohnya? Siapa sih yang nggak pengen perempuan itu semua juga pengen dapetin yang dan akhirnya gue ngeliat itu di Maxim dan gue itu pertama kali syuting sama Maxim. Dulu Maximnya pertama kali syuting sama gue. Dulu sinetron Artis Sahabat. Dia masih umur gue sama dia beda 4 tahun ya, 4-5 tahun. Gue umur 21, dia umurnya waktu itu masih 16 tahun. Baru bahasa Perancis itu masih fasih. Yang ngejodohin beneran Gigi, bener gak sih kata orang? Jadi dia ada di acara, waktu itu ulang tahunnya salah satu teman kita lah di Bali. Biasa Luna lagi jomblo, Gigi kan gitu suka, Berondong lucu, ada Jeffrey Nicole gitu suka. Gitu. Kalau gue begitu kan, ya gue nggak ikut-ikutan itu cewek-cewek lah. Gue juga godain cewek-cewek. Ya maksudnya lagi acara ulang tahun. Kalau acara ulang tahun itu kan gitu. Udah aku sama teman-teman aku ya. Udah aku sama teman-teman aku. Jadi gue tuh nggak tahu kejadian itu. Tapi katanya bener dijodohin iseng. Jadi waktu itu dijodohin di ulang tahun itu emang udah biasa setelah itu tadi digoda-godain. Gue ngeliat sih digoda-godain cie gue cuma cie doang. Tapi gue nggak tahu ternyata akhirnya jadi. Jodoh. Itu jodoh ya. Nah, ini 16 tahun bersahabat. Sekarang sahabat lu ini menemukan seseorang. Duduk. Oke, siap. Iya. Iya, aku Gimana Mit? Lihat ini Mit. Aku kalau kenalnya sama Dara kan udah 17 tahun. Hah? Iya. Iya, bener. 17 tahun. Beda dikit lah sama Raffi. Iya, bener. Ya aku seneng lah. Dara kan maksudnya selama ini tuh nggak pernah gampang dekat sama cowok. Iya. Segitu banyaknya dia tuh kadang suka ya udahlah gitu kayak dingin aja gitu. Sampai ini ujuk-ujuk gini ya? Ujuk-ujuk dibalas. Aneh nggak lu sendiri? Ya bingung, aku juga heran. Tiba-tiba random aja cuman DM TikTok ya awalnya. Terus tiba-tiba sama Dara direspon, jadi aku kayak kaget aja sih. Ya itu mungkin udah jodoh ya. Iya. Terus gimana lu ada doa atau gimana gak sih? Pas ulang tahun. Waktu itu ulang tahun, lagi ulang tahun terus tiap lilin gitu terus aku tuh kayak ngedoa kayak ya Allah doaku sama tiap bulannya, tiap tahunnya aku bilang aku pengen cepet nikah. Jodoh. Itu doa tiap tahun itu. Iya, terus aku tapi di ulang tahun kemarin tuh aku bener-bener yang pasrah, yang aku bilang ya Allah jalannya dari mana aja, aku bilang terserah. Aku udah pasrah, aku bilang. Udah ulang tahun tiap lilin, tiba-tiba dia nge-DM-nya tuh pas aku ulang tahun itu. Di mana DM pasti lagi banyak ngaburudul. Iya, lagi banyak kan lagi ulang tahun. Ulang tahun. Ya itulah ya, itu hasil dari doa. Jodoh, iya jodoh. Mudah-mudahan Jodoh. Tapi kalau itu tipe sahabat yang posesif juga nggak? Kalau gue sih termasuk sahabat yang posesif. Aku ya termasuk, tapi posesifnya tuh lebih selektif. Maksudnya demi kebaikan ya. Demi kebaikan gitu, bukan posesif yang gimana banget. Yang ini kenapa lu agak Longgar? membiarkan? Waktu itu kan emang Neng nanya pendapat ke aku, ke Ices, karena kita kan sahabatan udah lama banget. Aku sama Ices kan di Triad juga udah lama banget. Sama Neng juga kenal, Neng dari umur 16 tahun. Jadi aku sama Ices cuma ngejagain aja sih. Oke. Karena takutnya nanti Dara, ya kita nggak tahu kan namanya cowok kan zaman sekarang suka banyak yang... Iya benar. Mana sih orang? Bener. Jangan gitu doy. Kalau cowok bener tuh, nggak semuanya ya, laki-laki gitu ya. Contohnya saya. Bener. Bikin malu dong lu. Refleks. Satu frekuensi. Gua lupa gue juga Denger cowok. Refleks ya? Ya kan bener-bener kan kalau cowok gitu. Ya kan. Ya, refleks. Terus. Iya, jadi aku sama Ices cuma kayak kan Neng nanya pendapat. Ya udah, aku kasih tahu aja apa adanya. Neng masih kecil, Neng. Aku bilang umurnya aja jauh sama Neng kan gitu. Bener. Ya udah, tapi dia kan cari ya gitulah mesem-mesem namanya orang lagi. Kemaran. Iya. Terus ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol. Ya udah kalau misalkan Neng ada klik gitu kan, ya coba aja gitu. Jalanin aja dulu ngalir Iya, kan. Neng coba aja. Buat Neng kok coba-coba. Lu takut gak ada orang-orang yang benar-benar melindungi Ngejagain Dara? Dara, ya. Lu ada takut gak?
aduh gitu. Waktu pertama kali ketemu aku sama 6 orang temen aku diinterogasi. Iya. Bohong. Serius, jadi waktu awal ketemu itu ada enggak, Deng. Kan waktu itu kan cuman kamu, aku, Kak Ica sama itu. Cik, kamu aku Itu kan berempat. Terus habis itu keluar kota baru di Bandung baru aku diinterogasi sama. Diinterogasi beneran. Itu jadi aku sendirian terus habis itu kayak semua pada nanya-nanya. Iya, nanya-nanya. Nanya, Termasuk Mamamu. iya, aku nanya, aku pertama nanya, kamu kerjanya apa? Maksudnya kayak kamu kuliah di mana? Oh HRD lu, HRD nanya. Lu nanya gitu beneran? Dia nanya itu. Sampai aku tanya, emang beneran udah gak punya pacar? Aku bilang, kapan putus sama pacarnya yang kemarin terakhir? Aku nanya-nanya gitu. Terus gara-gara apa putusnya? Iya. Oh lu maknya lu nanya. Ini informasi benar-benar sedetail itu. Iya, tapi seru banget. Lu kayak di BAP yang polisi ya. Kalau gitu pakai CCTV aja tadi. Icis lebih parah ya, Icis? Kak Ica lebih parah lagi. Icis Tapi lebih parah lagi nanya. Lu nggak mundur gitu? Enggak, hadapin aja. Maju asik, ada punya tuh. Nih sekarang kita ada video yang harus kalian lihat bertiga ya. Ayo kita lihat. Lihat nih, lihat videonya. Apa tuh? Itu pas nonton Linkin Park tuh, Februari. Dan sering jalan bertiga gitu? Oh sering banget, sering banget. Iya beneran. Gak bertiga sih sama Ices. Rame-rame. Ramean. Iya. Kan kita emang aku sama Neng sama Ices udah sahabatan lama banget. Iya. Kau bertiga doang lu jadi nyamuk banget tuh kita. Iya makanya aku jadi obat nyamuk. Tapi Tapi pernah clash nggak? berantem nggak lu, pernah nggak lu? Enggak sih. Kalian Jauh berdua ini alhamdulillah enggak. Belum. Berantem dong biar seru nih. Berantem. Oh, debat masih debat sering lah, debat sering. Cuman, nah, dia tuh anaknya tuh gini. Biasanya kan kalau misalnya berantem, main tinggal aja. Kalau dia tuh ngelayanin kayak aku, apa yang aku nggak suka dia dengerin, dia udah mau ngomong apa, mau ngomel apa lagi dia dengerin gitu. Oh itu. Ah itu pas pacar, pas kawin mah nanti lu lihat aja. Halo pas sekarang jadi pacaran. Lu juga dulu gitu. Iya sayang Iya, ya. sayang. Sekarang bini gua ngomong, kamu mama. Gua pasti gini. Oke. Biar cepat deh. Sekarang. Mendingan kita main ini aja nih. Aduh. Ini bisa menunjukkan segalanya ini. 10 tahun Boleh, gitu. tidak boleh. Ini aku. Ya, yang megang ini jadinya siapa Aku nih? yang megang. Apa? Oke, jadi Mita. Oh, aku. Mita aja. Oke, Oh, oke. 2 sih, 1 aja Satu berarti aja, ya. Iya oke. benar. Oke. Mita. Boleh atau tidak boleh Dara menikah dengan Jamie tahun ini? Gak boleh. Kenapa? Kenapa? Gak Kamu boleh. boleh tahun ini? Gak boleh. Kenapa? Aku pengen email lulus kuliah dulu yang benar, terus juga lebih dia kan lagi berkarir di musik juga, biar maksudnya biar makin settle lah. Kalau dia mau nikah tahun ini gimana? Gak boleh. Tiba-tiba. Kan ini pendapat aku kan. Kalau dia udah kebelet, pengen tahun ini. Gimana? Kata bunda gak boleh. Gak boleh. Oh bunda. Bunda Ime maksudnya, bundanya Ime. Ini memang sudah semester berapa kuliahnya? Semester 6. Oh, dikit lagi tahun lagi. depan. Oh dikit lagi. Bentar lagi, Udah. bentar lagi. Kalau kata Om yang belajar yang bener ya, nah ya. Ya bagus. Nih bagus. Bentar. Boleh atau tidak boleh? Apabila setelah menikah, Dara diminta mundur dari dunia Oh musik. jelas tidak boleh. Gak boleh selesai. Nggak Aku boleh? udah bilang sama Dara, Neng harus cari calon suami yang bisa nerima kerjaan Neng. Aku bilang gitu sih. Karena Neng, kita ayo Neng, ayo main pacar. Neng, Nggak bisa. ayo Neng. Ya gitu kalau aku, karena aku juga udah ada komitmen sama Neng pengen The Virgin sampai nenek-nenek. Iya itu ya. Kebayang oh, nah, gitu ya. Sampai nenek-nenek virgin terus ya. The Virgin terus sampai nenek-nenek. Punggung-punggungan kursi roda gitu ya. Coy, sehat terus, sehat terus. Amin. Oke, tapi boleh nggak nanti kau udah nikah insya Allah? Boleh, karena kan aku di musik juga. Oh iya, justru ada itu. kolaborasi cantik pasti ntar ya. Iya, benar. Boleh atau tidak boleh The Virgin bikin grup band baru masing-masing? Nggak boleh jelas. Boleh. BBB akan bikin yang baru. Boleh. Boleh. Kalau The Virgin Jadi nggak boleh. harus. Kalau tiba-tiba Ime ikutan jadi ada kolaborasi. Oh itu udah kita pikirin. Oh gitu. Udah dipikirkan mau. Tapi tolong jangan kolaborasi sama artis yang namanya Irfan Hakim ya. Kenapa?
Kenapa tuh? Oh, yang kalau keluar lagu, yang denger cuman dia sama keluarganya dia. Jadi dia bikin lagu itu buat dia sama keluarganya aja. Kalau tampil selalu lip sync. Ya. Itu gue. Oh itu. Dia udah jadi songwriter loh sekarang. Terus orang itu kalau jadi artis kan dia kan ini apa namanya diminta. Kali ini meminta. Saya tampil dong. Kalau orang kan kita minta dia untuk tampil. Kalau ini tampil dong. Effort. Menawarkan diri ya. Sekarang gitu. Irfan bisa nge-MC nggak? Boleh asal gue nyanyi juga gitu. Oh gak rugi. Oke. Tapi ngomongin soal musisi, ini ada musisi juga yang terpaksa harus meninggalkan istri dan anak-anaknya karena harus menjalani sesuatu yang harus dia jalani ya. Tapi ini lagi heboh di media ya. Sesaat lagi tetap di FVP Forever Pagi. Walau raga kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindu pejamkan matamu dan rasakan aku, bahkan kita. Bersama kita ada Mbak Retno, istri dari Zul Sivilia. Nah beberapa waktu yang lalu ada video yang sangat viral karena Zul tuh diberikan kesempatan untuk manggung. Tapi yang bikin viral adalah di kakinya tuh ada alat GPS itu ya. Gimana rasanya ngeliat video itu? Agak lucu sih, soalnya kan biasanya lihat di film-film ya. Jadi baru kali ini lihat, itu apaan di kaki gitu, gelang. Ternyata GPS. Ya memang kan keamanan harus tetap betul. dijaga juga ya. Iya, karena di situ kan bukan cuma Zul doang kan, banyak warga binaan lain dari lapas-lapas seluruh Indonesia juga. Iya, emang diberikan kesempatan untuk berkarya dan lain-lain ya. Tapi hebatnya, jadi dari tahun berapa Zul tuh? Dari tahun 2019. Berarti sudah kurang lebih 6 tahun. Sudah mau 7 tahun ya? 6 tahun ya. Dan tetap setia mendampingi. Insya Allah. Pertemuan sering ke sana? Sebulan sekali, kadang kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, karena kan bisanya hari Sabtu ya bawa anak-anak. Jadi 2 atau 1 kali sebulan. Iya. Ya mudah-mudahan secepatnya mendapatkan kebebasannya. Amin. Iya. Kalau pas lagi berkunjung, lagi ngobrol, yang diobrol itu biasanya apa aja sih? Atau apapun aja? Banyak sih, paling kegiatan anak-anak aja gitu, kayak sekolahnya, terus kayak ya itu paling anak-anak disuruh ya rajin belajar gitu, rajin sholat, rajin pokoknya ngajinya gitu. Jadi anak-anak tuh sudah tahu kondisi bapaknya tuh? Sudah tahu. Awalnya enggak? Awalnya enggak, karena kan masih kecil kan. Yang bungsu aja masih 2 tahun. Sekarang saat itu udah kelas 2 SD. Nah ini berkunjung, lihat situasinya, suasananya ya harus diberitahu juga dengan secepat mungkin ya. Betul, karena kan mereka juga kan makin lama makin ngerti kan, makin media sosial tuh nggak bisa di ini kan, pasti tahu. Anak-anak tidak bertanya tentang sesuatu hal kepada ibunya atau memendam? Enggak sih, mereka kayaknya enggak, ya akhirnya cuek. Mereka tahu dan mereka enggak pernah nanya. Iya. Karena apalagi yang 2 tahun, habis itu kan dari pertama dia ngerti udah seperti ini ya, jadi buat dia ya sudah biasa ya. Iya, biasa. Berarti menunggu-nunggu saat nanti akan serumah lagi insya Allah ya. Iya, amin. Aduh, itu yang kamu tunggu-tunggu. Yang bikin kamu setia apa sih? Apa ya? Ya karena cinta kali ya. Anak-anak juga, terus dukungan keluarga juga ada, itu yang paling kuat sih. 2 keluarga, dua-duanya. Betul. Ada artikel nih? Ada nih. Tetap dinafkahi suami meski di penjara. Istri Zilfilia, alhamdulillah royalti masih jalan. Oh iya, royalti. Iya, betul. Alhamdulillah. Itu salah satu yang menghidupi ya? Iya, alhamdulillah. Apalagi kesini agak ada peningkatan gitu. Iya. Jadi, tapi mohon maaf saya karena hak-haknya juga mulai diperhatikan. Betul. Aku mau nanya, tadi kan sempat manggung ya. Itu dapat royalti juga nggak sih? Kayaknya nggak tahu deh kalau dari sananya ya. Tapi kalau dari itu kan acara lagu-lagunya yang dibawakan sama orang-orang. Ya, orang-orang mungkin dapat dari sana. Nah, selain dari royalti suami, sehari-hari Mbak Retno untuk menghidupi keluarga? Make up. Aku kita pernah bahas. Kamu
makeup artist MUA Iya, juga ya? betul. Dari dulu atau gara-gara kondisi ini akhirnya? Ya gara-gara kondisi akhirnya harus. Sebelumnya mah enggak? Sebelumnya enggak. Terus waktu Kazul baru masuk kan nyoba banyak tuh kayak catering, jualan baju. Nah terus Apapun tuh. apapun. Nah alhamdulillah sekarang ya, MUA dari tahun 2020. Iya alhamdulillah ya. Wow. Rezeki mah ada aja ya. Iya benar. Dan sekarang sudah jadi MUA profesional ya. Insya Allah. Masih perlu banyak belajar Tapi juga. itulah ya, seorang perempuan itu istri itu ya apapun harus. Tapi justru seorang istri itu dites itu saat keadaan suaminya lagi. Ya betul. Ya kan kalau laki-laki diuji saat dia diberikan kekuasaan dan dia diberikan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani semua ujian itu ya. Tapi kita Ini ada artikel lagi, Po. Iya banyak artikelnya. Julcil Filia segera bebas bersyarat 3 tahun lagi, kini jadi rajin ibadah. Oh, diperkirakan berarti 2027, 2028 lah sekitar itu ya? Sekitar itu kurang. Aduh, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya. Ya, amin, amin. Kata ibadahnya makin taat. Iya, makin rajin. Karena emang kan sebenarnya dia tuh rajin sholat. Dari dulu juga kan? Dari dulu. Cuma dulu karena pergaulan juga kan, jadi suka ada bolong-bolong. Terus ya alhamdulillahnya mungkin karena bertambahnya usia juga dia kan ini ya apa? Jadi lebih ini ke ibadah, makin dewasa. Ya mudah-mudahan sandungan yang kemarin itu bisa diambil pelajarannya ya. Amin, amin, amin. Iya. Oke, tadi Mbak Retno tuh datang tidak sendiri ya? Iya, Iya tadi aku lihat datang sama anak-anaknya. Iya. Boleh diajak ke sini? Boleh. Boleh, yuk. Aduh. Mana dia? Kan adik-adik. Mana nih anak-anak yang Mbak Retno? Oh, silakan. Tuh, tepuk tangan dong untuk mereka nih. Sini. Coba kenalan dulu ah. Iya. Kakak, namanya siapa kak? Yafik. Hah? Yafik. Yafik. Usia berapa Yafik? 10 tahun. 9. Tahun ini 10 kali. Emang bulan apa? Februari. Maret kemarin. Baru 9. 9 nak. Oh akan 10 nanti ya. Pengen cepet-cepet 10 tahu. Kalau adanya ini namanya siapa? Daun putih. Namanya lucu banget. Iya. Namanya bagus banget daun putih. Daun putih ini sebutnya daun kelor kalau yang Iya buat ngepletin orang surupan. Bagus lah namanya daun putih. Kalau ini namanya siapa? Yafi. Yafi. Yafi dia Om Raffi. Raffi. Iya. Daun putih panggilannya apa? Daun. Namanya unik banget ya. Iya. Kenapa namanya daun putih? Nggak tahu. Sebenarnya nama daun putih udah ada sebelum punya anak. Jadi Kazul tuh dulu pengen kalau punya anak perempuan mau kasih nama daun putih gitu. Tapi kan Zul yang itu? sampai ke 1, kedua, ketiga cowok semua. Jadi baru kepake ini. Makanya mental sendiri daun. Kalau yang gede kan Yosi, Yuki, Yafi, daun. Iya semua ya. Ini mental ke daun. Tapi berarti 3 cowok, 1 cewek. Betul. 4 anak loh. Daun putih. Iya. Iya. Kelas berapa kamu daun putih? Kelas 2. Kelas 2. Jadi tinggi-tinggi anak lu ya? Ya, yang paling gede tuh lebih tinggi lagi daripada Kazul. Iya. Tapi udah tinggi. Suka video call sama papanya atau bisa ketemu? Udah ketemu sebulan sekali. Sebulan sekali. Bawa sekalian. Gimana sama papa? Mereka suka ngobrol apa? Suka ngobrol Suka apa? ngobrol apa sama papa sayang? Ini kalau kunjungan kan Kazul ngamen. Jadi kita tuh sebenarnya jarang komunikasi ini ya yang lama-lama paling kayak gimana nah sekolahnya kayak gitu. Karena kita kunjungan di sana dia kan harus nyanyi. Pas kunjungan keluarga-keluarga lain datang. Bang Zul tuh yang ngehibur. Iya, Aduh buat keluarganya sendiri jadi sedikit ya. Iya, Ya nggak apa-apa lah ya. Ya lumayan lah ya. Ya lumayan. Pok. Aku bawa kado. Kado lu ya? Ya. Kita buat kado. Ini buat anaknya. Ya. Nah ini buat abang. Abang. Ini buat Daun putih. adek. Daun putih. Ini buat mama. Buat mama. Ini sebetulnya Masya Allah. bukan kado dari kami. Ya. Tapi kado titipan dari Bang Zul. Ini beneran. Ini beneran. Coba buka anaknya dulu deh. Coba, ayo kakak buka. Buka. Tas. Tas.
Oh. Kade apa ya? Daun apa ya isinya ya? Coba. Coba dibuka ya. Wih, tas buat sekolah. Tas juga. Coba. Wah, Tas juga bagus. bentar lagi taik-taikan. Iya benar. Ini kado titipan ya. dari ayah, dari papa ya. Iya. Nah, ini buat Sekarang buat istri Bunda. tercinta ini. Nah, Boleh dibuka? Boleh. Oh, Kak juga. Coba ya. Wih. Apa Eh, tuh? itu make up. Coba buka. Koper make up. Coba buka isi. Keren. Ya Allah. Karena sekarang udah jadi make up artist. Iya. jadi. Tuh, ada cerminnya tuh. Terima kasih Tama. Tuh. Tuh cerminnya yang bisa nyala loh. Bisa nyala. Iya tuh. Keren. Tahu Keren ya? aja. Iya. mudah-mudahan bisa dipakai buat kerja, bisa berkah. Karena menjadi MUA itu profesi yang dijalani sama Mbak Retno udah cukup lama ya Mbak Retno? Iya, udah lama. Udah lama dah, alhamdulillah kan bisa dapat rezeki buat anak-anak, buat semua. Betul. Gantung kan itu, mudah-mudahan kalau ada acara apa, nikahan, foto, apapun itu ya. Ya, Maya. photoshoot. Kamu tuh kalau foto, ini foto shoot, foto ronsen, nggak usah pakai foto muka. Ya kan harus cantik. Mau Foto masuk ke ronsen bisa, ruangan harus cantik nggak juga. bisa. Ya nggak bisa, ini orang suka. Foto ronsen aja Foto kacap ronsen dulu pakai di rumah. Aneh emang. Foto ronsen beda. Ya kan harus cantik juga masuk ruangan dokternya ganteng gitu loh. Mau ngomong apa sama papa? Kangen nggak? Makanya papa ya? Iya, Papa. Bilang sayang. Mau ngomong apa sama Papa? Dan cepat pulang gitu. Bilang ya? makasih juga itu. Terima kasih. Udah bersuara nggak Papa? Ayo Daun. Bilang terima kasih Papa gitu. Terima kasih Papa. Terima kasih Papa. Iya. Malu. Papa segera pulang pokoknya ya. Kalian akan bahagia, lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya ya. Amin. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Yang terbaik akan terjadi buat orang-orang baik juga. Ayo ada Firsin, Mei sini. Terima kasih Dara, Mita, buat semuanya. Jamie. Terima kasih buat Mbak Retno dan keluarga, kita doakan. Amin. Bang Zul, Sivilia sehat. Sehat selalu. Dan udah ditunggu, insya Allah 2-3 tahun lagi bebas. Amin. Oke rakyat makasih banyak yang udah nonton kita hari ini. Buat Luna Maya dan Maxim juga Iya, selamat bertemu hidup baru, selamat berbahagia. Terima kasih juga rakyat semuanya udah nonton kita hari ini. Saya Singkat Terus sampai jumpa di hasil pelagiannya nih.